Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 5, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Handayani, dan teman-teman saya, Alia Anjani, Nazwa Aulia Pramita, Putri Aisyah Velen, Syifa Zelo Aulita, dan Widya Artika. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Syifa untuk memulai presentasi. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku dakwah dalam Al-Quran oleh Yuli Umro'atin, Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebar luaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, atau kekuatan senjata. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang dakwah. Salah satu pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, pengajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Islam masuk ke Indonesia tak lepas dari peran Wali Songo. Para wali Allah tersebut menggunakan beragam strategi dalam menyiarkan agama Islam. Salah satu strategi dakwah Wali Songo yang terkenal adalah dakwah bil halal. Dakwah yang membumi dengan menggunakan pendekatan budaya tersebut mampu menarik masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Pengertian dakwah. Menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'ah yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tablik, nasihat, tarbiyah, tafsir, dan tanzir. Namun, jika dikaji lebih mendalam, kata-kata tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Abdul Wahid dalam buku Gagasan Dakwah mengatakan secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, dari kata da'ah, yada'u, da'watan. Kata tersebut memiliki kesamaan makna dengan an-nida yang artinya memanggil, mengajak, menyeru. Apabila dipahami dalam konteks Al-Quran, pengertian dakwah tersebut relevan dengan firman Allah pada Quran surah Yunus ayat 25 yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah menyeru kepada manusia untuk menuju jalan yang lurus sebagai syarat untuk masuk ke surganya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa tidak semua manusia dikehendakinya sadar dan tunduk terhadap ajaran Islam. Abdul Wahid menyimpulkan sebagai sasaran dakwah tidak semua manusia bersedia menerima pesan dakwah. Ulama tafsir Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Menurutnya, dakwah harus dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan santun. Hakikat dakwah juga dapat dipahami lewat Quran Fussilat ayat 33, yakni mengajak ke jalan Allah SWT dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Ahsanu qaula dan ahsanu amala. Allah SWT berfirman, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33.
Tujuan dakwah adalah menegakkan agama Allah di muka bumi ini dan mengislamkan kehidupan baik kehidupan individu maupun masyarakat, sehingga tercapai individu yang bertauhid dan masyarakat yang bertauhid, yang diwujudkan dalam ketakwaan, sehingga tercapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Firman-Nya dalam Quraisy Al-A'raf 7 ayat 96. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang terdapat kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi atau lembaga. 2. Mad'u atau mitra dakwah. Mad'u yaitu manusia menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. 3. Madda atau materi dakwah. Madda dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. 4. Wailah, yaitu media dakwah. 5. Torikoh atau metode. Torikoh atau metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, tata pikiran manusia. Yang terakhir adalah atsar atau efek dakwah. Atsar dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seseorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan toriko tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u. Strategi dakwah. Saat berdagang, biasanya para pedagang akan menetap selama beberapa waktu dan dapat dengan mudah membangun perkampungan Islam. Seiring waktu, ajaran agama Islam menarik perhatian dan akhirnya berkembang. 2. Melalui pernikahan. Selama menetap itu pula, para pedagang Islam banyak yang menikahi wanita Nusantara. Ini memudahkan mereka untuk diterima di lingkungan lokal. 3. Melalui pendidikan. Para ulama melakukan dakwah di masjid, pesantren, daya, suyau, dan langgar atau musola. 4. Di Nusantara. 4. Melalui kesenian. Di Nusantara memiliki beragam kesenian. Masyarakat Nusantara sangat menyukai kesenian. Strategi dakwah seperti ini dapat dengan mudah diterima masyarakat Nusantara karena menggunakan kesenian yang merakyat dan menghibur. 5. Melalui pengobatan. Perkembangan ilmu medis di Nusantara tidak semaju ilmu kedokteran Islam. Para ulama Islam mengambil langkah yaitu mengobati para masyarakat Nusantara yang sakit. Hal ini tentu mengundang banyak perhatian. Saat itu pula para ulama dapat mendakwahkan Islam di Nusantara. Hikmah dakwah. 1. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga ataupun orang yang sangat dicintainya. 3. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Quran surah Al-Hajj 75 dan Al-Baqarah 214. 4. Memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Quran surah An-Nahl ayat 125.
5. Meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Baiklah, demikianlah presentasi singkat dari kelompok 3 tentang dakwah. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.